Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Dwelanza. Saya CPNS Penghulali pertama di KUA Donomulyo. Dalam kesempatan kali ini, saya hendak mewawancarai Takmir Masjid Royatul Muttaqin, yaitu Bapak Miftahul Arif, yang hendak menjelaskan tentang isu-isu dan tanggapan beliau sebagai tokoh agama. Baik, Bapak Miftahul Arif, Ya. Bisa saya mulai langsung ya? Ya. Tentang isu-isu aktual tentang kawasan kebangsaan yang panjenengan semerap niku tentang napa mawon nggih? Ya. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah sebuah ungkapan kecintaan kepada bangsa dan negara yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan diri dan kelompok. Ini biasanya ketika seseorang itu sudah bangga dengan negaranya, maka dia akan mengesampingkan perbedaan suku, agama, dan segala macam latar belakang masing-masing. Jadi dalam konteks berbangsa dan bernegara, ketika seseorang itu sudah berpikiran ingin bahwa persatuan ini harus dibina dengan kecintaan terhadap bangsa dan negara, maka semuanya itu hanya akan jadi satu. Berarti menurut panjenengan isu-isu pergesekan antara suku budaya itu memang masih ada ya? Ya, namanya juga manusia. Itu memang ada unsur keegoan, itu pasti. Katakanlah bila satu kelompok itu pasti ada oknum, dimanapun dia. Ketika satu dunia misalkan, satu dunia pasti di dalam satu dunia ada oknum yang merasa negaranya lebih. Kemudian dalam satu negara, kemudian merasa bahwa sukunya paling lebih. Di dalam satu suku, kemudian mereka oknum itu merasa kelompoknya yang lebih, dan seterusnya. Bahkan sampai terkecil pun satu rumah. Itu ketika timbul ego, maka dia akan lebih dari anggota keluarga yang lain. Lah, itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarohu falyukrim dhaifahu falyukrim, apalagi satunya? Ada tetangga, falyakul khairan au liyasmut. Itu artinya adalah sebuah rem bagi kita. Kalau ego itu masing-masing memang punya ego, tapi ketika sudah ada rem, ada batas-batas, maka itu akan dapat menjaga keutuhan dari sebuah kelompok ini. Jadi dari kecil satu keluarga akan menjaga keutuhan keluarga, kemudian satu kampung akan menjaga keutuhan kampung, kemudian yang lebih besar lagi satu desa, satu kota, satu provinsi, dan seterusnya, dan satu bangsa Indonesia. Dan ini adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Berarti menurut panjenengan penyebabnya emang gara-gara ego manusia itu yang besar. Iya, betul. Kemudian untuk menanggung atau mengatasinya yaitu dengan cara memuliakan orang lain. Betul. Dan seperti itu dampaknya juga memang sudah besar, penyebabnya juga sudah kelihatan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang memang benar-benar mencintai tanah negara ini, kita harus benar-benar memuliakan orang lain. Jangan diskriminasi seperti itu. Betul sekali, harus saling menjaga demi keutuhan dan kerukunan kita bersama. Siapa tahu yang ingin hidup kacau di dunia ini? Semuanya ingin tentram, itu pasti. Terima kasih Bapak atas semua tanggapan dan jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bersama kembali dengan podcast yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Membersamai podcast kali ini adalah Ibu Musrifah. Beliau, sedikit saya sampaikan profil bahwa beliau adalah penyuluh agama yang sangat concern, sangat peduli terhadap pendidikan yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga tentang memberikan pemaknaan moderasi beragama kepada kelompok binaan. Dan juga beliau bergabung menjadi anggota di Jember Mengaji. Dan juga sekaligus beliau adalah owner daripada daycare, yakni
pendidikan bagi anak usia balita yang mungkin orang tuanya sibuk, bisa ditempatkan di tempat Ibu Musrifah. Ya, mungkin ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan, Ibu. Yang pertama terkait isu-isu aktual kebangsaan yang mungkin terjadi di lingkup dengan di dalam pendidikan ibu-ibu mengaji itu, kemudian juga apa makna sebenarnya wawasan kebangsaan tersebut. Oke, monggo Ibu. Baik, terima kasih Mar Firdaus. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan pada siang hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih pemaknaan wawasan kebangsaan bagi ibu-ibu majelis taklim umumnya. Karena kami bergerak di bidang keagamaan, tentunya isu-isu yang sering kita hadapi, beberapa isu tentang keagamaan. Contoh dengan adanya paham yang berbeda, aliran yang berbeda, tentunya kalau tidak bisa disikapi dengan baik, itu akan memecah persatuan, memecah antar sesama umat beragama juga. Yang kedua, tentang adanya paham, pasti kalau dulu kita sering dengar tentang paham khilafah begitu ya. Nah, itu meskipun sudah dilarang, tetapi kita harus berupaya untuk mencegah jangan sampai paham itu tumbuh lagi. Dengan apa? Dengan memberikan wawasan kebangsaan. Ada satu materi tentang moderasi beragama yang di situ kita mengajarkan tentang bagaimana kita bersikap toleran terhadap sesama beda agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda paham. Kalau di kalangan anak-anak, nah ini malah lebih penting lagi karena wawasan kebangsaan itu sejatinya harus kita tanamkan sejak dini. Bagaimana caranya? Ya dengan mengenalkan mereka sedini mungkin bagaimana tentang negaranya, bagaimana mereka harus bersikap untuk membangun negara, bagaimana mereka mengenal simbol-simbol negaranya, menghargai negara, dan bagaimana menanamkan adanya kerjasama, persatuan, dan saling menyayangi di antara teman dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Bu, sangat luar biasa penyampaiannya, ilmunya, semoga juga kita bisa terapkan di lingkungan kita masing-masing. Akhirnya bisa kami sampaikan, terima kasih banyak telah hadir di podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Perbedaan suku budaya dan agama adalah kekayaan bangsa, namun dapat menimbulkan gesekan jika tidak dikelola dengan baik. Isu-isu sering memicu konflik yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Menurut Bapak Miftahul Arif, selaku takmir Masjid Royatul Muttaqin, isu yang terjadi di negara Indonesia diakibatkan oleh oknum yang punya kepentingan tertentu, ingin menguasai dan memanfaatkan warga negara Indonesia. Ibu Musrifah sebagai penyuluh agama, bahkan di sebuah perkumpulan organisasi masyarakat seperti perkumpulan ibu-ibu yang ada di daerah, itu sangat rawan untuk dikuasai oleh oknum yang ingin memanfaatkan populasi dari organisasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kita wajib hukumnya menjunjung tinggi nilai toleransi, menghormati keberagaman, dan mengutamakan persatuan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya persatuan bangsa serta menolak segala bentuk provokasi atau ujaran kebencian. Maka sebagai CPNS yang akan mengabdi pada negara, kita berperan aktif dalam mencegah gesekan melalui sikap toleran, adil, dan mengedepankan persatuan bangsa. Merdeka!